Puji Ibu Hayatunillah MM, yang saya hormati Sekretaris Puji Ibu Watiatul Akidah MPD. Perkenalkan, nama saya Sufinda Maula, mahasiswi dari program studi manajemen keuangan syariah, ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Budaya Bahasa Limbang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Maslahat Cabang Malang, studi komparatif pembiayaan murabahah dan mudharabah. Penelitian ini saya angkat karena dalam praktiknya BMT Maslahat Cabang Malang sering menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kestabilan lembaga, khususnya pada dua jenis pembiayaan, yaitu murabahah dan mudharabah, yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam dua jenis pembiayaan tersebut, serta bagaimana efektivitasnya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. BMT Maslahat Cabang Malang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersyariah yang berperan aktif dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dua jenis akad yang sering digunakan yaitu murabahah dan mudharabah. Murabahah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha di mana BMT memberi modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Karakteristik kedua ini sangat berbeda, di mana murabahah rentan terhadap keterlambatan pembayaran, sedangkan mudharabah lebih berisiko karena bergantung pada kejujuran nasabah dan keberhasilan usahanya. Tingginya NPF di BMT Maslahat Cabang Malang mendorong perlunya evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko, khususnya pada dua jenis pembiayaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dalam dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan. Adapun permasalahan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi manajemen risiko di BMT Maslahat Cabang Malang untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Kedua, bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Maslahat Cabang Malang. Ketiga, bagaimana komparasi risiko antara pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Maslahat Cabang Malang. Pada bab 2 saya meletakkan beberapa kajian teori yang mendasari penelitian saya. Yang pertama, teori manajemen risiko, yaitu menjelaskan untuk menghindari pembiayaan bermasalah, BMT lembaga harus melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko. Kemudian saya juga menetapkan dua jenis pembiayaan, yaitu murabahah dan mudharabah. Terakhir, saya juga menetapkan teori pembiayaan bermasalah, yaitu potensi terjadinya gagal bayar. Pada paragraf konseptual ini, saya memulai dari BMT Maslahat Cabang Malang sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan. Dua jenis pembiayaan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu murabahah dan mudharabah, yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi hal ini, BMT Maslahat menerapkan manajemen risiko yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Melalui alur ini, saya melihat bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk meminimalisir pembiayaan kedua jenis akad tersebut. Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah diterapkan secara sistematis, yaitu diantaranya yang pertama analisis 5C. Ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Kedua, pengecekan dokumen usaha dan kondisi keuangan nasabah. Ketiga, pendataan akad secara transparan. Keempat, pengawasan penggunaan dana.
masalah yang sering muncul yaitu keterlambatan pembayaran angsuran dan moral hazard dari nasabah. Strategi penanganannya yaitu yang pertama keringanan lisan dan tertulis, kedua pendekatan kekeluargaan, dan yang ketiga restrukturisasi jika diperlukan apabila sudah tidak ada jalan lain. Pada pembiayaan mudharabah, manajemen risiko dilakukan lebih hati-hati karena sifatnya yang berbasis kepercayaan. Risiko yang sering terjadi yaitu nasabah tidak jujur dalam laporan usaha dan usaha tidak berkembang. Langkah-langkah yang dilakukan BNT yaitu seleksi ketat dengan wawancara yang mendalam dan monitoring usaha secara berkala. Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa mudharabah lebih aman karena margin keuntungan pasti, sedangkan mudharabah lebih berisiko karena akadnya berbasis kepercayaan dan rentan terhadap laporan palsu atau manipulasi data. Meski begitu, keduanya tetap membutuhkan manajemen risiko yang terstruktur dan kontrol lapangan yang baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah sudah cukup baik dan mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan pendekatan administrasi dan pelatihan. Pada pembiayaan mudharabah risiko lebih besar dan penanganannya lebih sulit. Jadi komparasi antara mudharabah dan mudharabah menunjukkan bahwa mudharabah lebih efektif dalam pengendalian risiko. Demikian presentasi dari saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah khususnya di BNP Nasihat Bank Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini namanya? Sufila ya? Dibaca nggak KTI-nya? Dibaca. Untuk dibaca dipraktekkan nggak? Buat makalah dulu ikut berperan apa bagian doakan sih kamu? Sebenarnya gambarannya skripsi itu terlihat waktu dulu pembuatan arahnya itu terlihat. Jadi yang namanya sifatnya sederhana itu harusnya nggak boleh muncul ya. Ada 4 tahun buat lawannya itu harusnya dari sebelum buat skripsinya memang yang bagus secara teknik penulisan minimal itu dulu. Ya, di sini terlihat bahwa saya nggak tahu mungkin bacanya kurang maksimal. Atau begitu waktu buat makalah nggak biasa lihat akhir. Mungkin lihat KTI waktu buat tugas akhir aja. Waktu buat makalah nggak pernah lihat pedoman kan? Betul ya. Jadi selama 4 tahun itu membuat makalah itu sesuai dengan apa yang diketahui dan lihat kakak tingkat yang belum jelas kebenarannya. Benar? Itu yang dipelihara sampai sekarang. Ya. Saya kira saya bilang begitu, itu terlihat dari tulisannya. Jadi yang saya percaya adalah hasil tulisan yang kemudian menyampaikan kepada saya apa yang saya lakukan selama ini. Karena tidak mungkin kalau sampai tahu benernya enggak saya memang sengaja tulis kan nggak gitu. Dan saya sudah berupaya menjadikan kepada kamu nanti adalah yang kembali itu. Abstraknya di sini sampai katanya tadi baca artinya. Pedomannya sama apa? Lihat punya kata. Oke. Terus sekarang tanya, apakah usia orang yang di atas usianya, apakah sama sekali tidak melakukan kesalahan? Dia semua benar sama dengan apa yang dilakukan Kak Tingkat. Kami juga nanti akan jadi Kak Tingkat. Bagaimana caranya Bu memastikan ini yang benar dan hasil yang baca pedomannya dikomparasikan dengan hasil Kakak Tingkat. Jadi bisa tahu dan bisa membedakan, bisa ditiru mana yang tidak boleh ditiru sampai di situ. Itu bedanya sebenarnya sama ini. Ya. Kemudian ini namanya dari lagi. Terus kemudian paragraf abstrak itu terdiri dari berapa paragraf?
Oke. Tiga. Yang pertama Duduk. paragraf pertama itu apa? Kan katanya ada 3 paragraf. Kita kan bahas paragraf. Kalau paragraf yang kedua terkait dengan apa? Metode penelitian. Metode penelitian itu bagiannya bagaimana sama mendapatkan data penelitian atau teknik pengumpulan data menggunakan apa saja? Saya menggunakan Tapi belum teknik pengumpulan datanya tiba-tiba sudah keabsahan. Apa namanya caranya belum kita tahu kok sudah memastikan hasil. Ya. Ini nanti akan berpengaruh di bab 4, bab 5. Ya. Kemudian di apa namanya foto. Sampai tiru foto kayak gitu gimana? Ada tanda tangan, di bawahnya ada foto. Apa hubungannya ini foto ini sama dirinya? Identitas kedekatnya orang tua ini. Tidak ada. Harusnya foto ada hubungan juga dengan tuntunan bukan buat novel. Kemudian transliterasinya, namanya itu gimana sampai ada banyak halaman ini? Masya Allah. Cukup 1 halaman Pak. Paling tidak 2 halaman paling banyak. Ya, ini kan gunanya harus melihat, kemudian harus selektif ya dari sarjana itu. Kemudian apa namanya di kajian terdahulu itu harus ada tahunnya sehingga biar tahu posisinya itu biar tahu jadi kayak gini yang sekarang saya posisinya di mana kajian terdahulu itu maksudnya ya. Dan tulisan yang ada di dalam tabel itu harus 1 spasi mungkin 1 2 ya. Nah, kalau banyaknya itu memperjelas hasil itu boleh rigidnya. Tapi kalau rigidnya kemudian memperbaik sampai keturunan, aku tulisnya bisa sesuai. Itu tidak. Apalagi kemudian kalau mau ajar ya. Kemudian apa namanya? Oh ya, saya komunikan karena saya pemerintah dan tulisan bukunya sampai itu dari apa yang beliaunya, kemudian ada hampir mungkin misalnya kemarin karena mahasiswa tidak dihatamkan. Kalau ngatamin Quran itu kan tidak dibacakan, serius juga harus dihatamin kalau udah mau presentasi. Jadi ini kan ada yang terlewat gitu. Kemudian teknik analisis datanya di saat sampai data diperoleh dari hasil wawancara serta dari dokumentasi bagaimana menganalisisnya. Saya membandingkan jawaban dari ketiga hal tersebut. Iya, namanya apa kalau di penelitian itu namanya? Di penelitian itu metodenya ada beberapa. Bertiga. Bagaimana cara menganalisis data itu ada di situ namanya. Nah itu disesuaikan sama yang terbaru, bukan pakai reduksi, pakai kondensasi, kualitasnya. Ya, yang terbaru. Kemudian apa namanya ini terkait dengan sejarah berdirinya BNP. Ya, di halaman 58 dan seterusnya sampai dengan 64 bukan 65 juga. Jadi menyajikan data itu harus ada transkripnya, ya, dan harus berdasar. Kamu bilang bahwa di BNP itu visi-visinya kayak gini, produknya kayak gini, ya. Itu tidak boleh cerita, tidak boleh ngawur, makanya harus berbasis data yang ada di lapangan. Jadi kalau bisa data-data primer diambil lalu dijelaskan, diexplikan. Jadi jangan langsung kemudian olahannya namanya. Ya. Kemudian terkait dengan daftar pustaka. Al-Quran kalinya di mana tidak ada? Ya, kan ada ayatnya di depan, tidak ada. Terus
Terus caranya sampai daftar survei yang saya bilang tadi, buat kakaknya itu gimana gitu? Kok ada alfabet? Sama ngerti nggak kalau itu pilih bahasa Korea? Bisa nggak tahu tak? Ya, gimana sampai jadi pasti alfabetnya? Masya Allah. Oke, sampai tadi menyampaikan diberinya saja benar ya. Kan sampai tadi urusan masalah dan berapa? Ada 3. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen risiko. Oke, berarti kan implementasi manajemen risiko yang ada di BNP. Betul? Gimana saya deskripsi sebenarnya kok pertama ada? Ditulis dulu kan disub dulu harusnya sesuai dengan rumusan masalah. Nah, itu nggak disub ya? Oh, implementasi di sini. Oke. Katanya tadi ada teguran lisan ya. Salah satunya contoh-contohnya tadi itu kan salah satunya menerapkan itu biar NPF-nya itu nggak tinggi ya. Ada di sini buktinya kalau ada teguran lisan. Dalam itu apa? Isinya wawancara semua loh, Mbak. Wawancara enggak. Kalau tidak ada kepuasan sama dokumen gimana? Kamu kan tadi bilang gitu. Ada Iya, surat, ada surat nggak benar itu? ada surat teguran. Peringatan langsung dan Ada di Isi WA, tulis. telepon. Di sini. Oh, enggak ada. Dan kenapa dong? Ini semua isinya wawancara dan kamu tadi kan bilang teknik pengumpulan datanya, oke? Iya. Bersih semua jalan. Dan juga ada penjadwalan kembali reschedule itu. Terus dokumennya, apa buktinya reschedule itu secara dokumen. Ini kan ada wawancaranya. Harus kan kuatkan dengan dokumen. Otomatis kan reschedule itu kan pasti ada dokumennya. Ada orat-oratannya lah. Ya, di dalam RPO ini dari sekian menjadi sekian. Ada enggak? Enggak ada. Ada. Jadi harus dikuatkan ini namanya credibility. Nah, ini misalkan ini kan teori dulu ini. Implementasi di sini dilakukan oleh tahapan identifikasi, pengumpulan, pemantauan, dan pengendalian risiko. Bahwa dilakukan tahapan identifikasi itu tahapannya apa saja yang dilakukan sama di sana. Identifikasi dilakukan di BMT sana itu gimana, bentuknya seperti apa. Itu dijelaskan ya di pembahasan sama penelitian. Hanya wawancara saja. Kan ini kan untuk menghindari pembiayaan bermasalah ya. Jadi dilakukan tahapan-tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauannya kan ya terjun ke lapangan loh. Kalau mau melakukan pembiayaan untuk minimalisir resiko. Nah itu ada nggak observasi surveinya itu dokumennya? Ya. jadi kalau kita di deskripsinya ya, Biar sebenarnya sama pembahasan itu karena untuk menguatkan dicantum lagi. ya harusnya makanya itu pentingnya mengetahui metode penelitian. Jadi penelitian itu punya cara untuk menguatkan hasilnya penelitian tersebut. Ya, itu. Ya nanti ditambahkan ya nanti ya dibuatkan lagi ya. Jadi kan yang atas 5C terus 5C terus nggak ada masalah asal di depan itu dikuatkan. Misalnya nomor 2 juga udah dijelasin juga yang atas berubah yang di bawah yang 2 berubah. Ini menjadikan ya
dalam di hasil penelitian sama pembahasan yang sesuai dengan urusan masalah harus diperkuat dengan data. Data itu ada 3, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Bukan 2 rasa 1. Saya mau memberikan pemahaman seperti itu. Sama kan wawancara terus hasilnya sama foto dokumennya, foto waktu wawancara. Itu 2, datanya seolah-olah 2, tapi sebenarnya 1. Contohnya gini Pak, misalkan saya mau sampai tanya sama saya karena ini mau melihat kekayaan Bu Endah, sehingga saya bertanya sama Bu, apakah Bu Endah orang kaya? Iya, saya bilang orang kaya. Saya punya mobil Alfa, saya punya aset tanam sekian hektar. Nah, isi dari hasil wawancara saya itu diperkuat dengan dokumen BPKB mobil Alfa saya, sesuai dengan KTP saya, sertifikat tanahnya. Jadi memperkuat isi wawancaranya, bukan dokumen hasil foto saya sama ya. Jadi dan saya cukup sudah apa namanya terwakilkan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.